Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube-nya Ivan Nurhalis Majid. Kali ini saya ingin memperlihatkan gitu ya untuk ASW ya, air laut sintetis atau air laut buatan. Sekalian saya mau water change akuarium ini. Sebelumnya saya mau minta maaf juga ke teman-teman gitu. Udah lama juga nih saya tidak upload video gitu ya. Terus pasti kalian juga heran lah, kok ini akuariumnya kok jadi beda ya. Terus isi biota-biotanya beda, scapingannya beda. Jadi sekedar informasi gitu ya buat teman-teman. Waktu dulu tuh sebelumnya pas video terakhir itu kalau nggak salah video yang saya masukin ikan boxfish ya. Nah, si akuarium saya itu kebetulan setelah video itu tuh beberapa hari kemudian crash teman-teman. Jadi ini tuh saya cycling ulang ya teman-teman. Terus si akuariumnya masih tetap sama ini tuh, cuman saya rombak. Asalnya ini kepotong sam belakang ya. Sekarang saya nggak pakai sam belakang lagi, sekarang pakai sam bawah ini ya teman-teman. Bisa lihat kenapa saya pakai sam bawah, karena mungkin karena masih bisa dibilang masih pemula juga ya ke waktu kemarin. Biasanya itu yang pakai sam belakang kecil gitu, nano tank, biasanya itu yang udah jago-jago, biasanya udah ngerti banget lah, udah expert gitu ya untuk si air laut ini. Cuman kan karena saya juga baru sekitar setahun gitu ya, jadi ya gitu crash gitu kan si akuariumnya. Jadi saran saya kalau buat teman-teman yang pemula lebih baik pakai sam bawah gitu kalau misalkan mau main nano tank gitu ya. Tapi kalau saran saya sih di atas 60 cm sih kalau mau aman ya, jangan nano tank gini karena swing parameternya itu cepet banget. Terus kalau misalkan udah nano tank kayak gini terus kalian pakai sam belakang, itu bakal repot apalagi untuk pemula gitu ya. Saran saya kalau misalkan emang tetap mau pakai nano tank, saran pakai sam bawah. Kalau misalkan lebih bagusnya sih akuariumnya lebih gede biar kita juga masukin biotanya juga bisa lebih banyak gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara bikin air laut sintetis? Nanti kita lihat aja ya kayak gimana. Oke teman-teman, balik lagi. Apa aja sih yang perlu disiapin untuk bikin air laut sintetis ini? Pertama kita harus siapin garamnya ya. Ini garam sintetisnya. Ini kebetulan saya beli ripekan ya, karena kalau yang langsung satu pak agak mahal juga. Jadi saya beli ripekan, itu harga sekitar standarnya sih 25.000. Cuman saya ini beli sekitar 23.000. Ini tuh untuk 1 galon ya teman-teman. Nah, selain garam khusus ya ASW ini, kita yang perlu disiapkan ini ada ember, terus ada air galon amidis ya. Kenapa harus amidis? Karena amidis itu TDS-nya rendah ya. TDS-nya kalau nggak salah itu 0. Jadi bagus gitu buat dibikin buat air laut buatan gitu ya. Terus kalau misalkan apakah harus Blue Tracer terus gitu, nggak juga, sebanyak mereknya gitu. Cuman yang agak murah gitu ya si harganya, terus kualitasnya juga bagus ya, ini lumayan ya Blue Treasure gitu. Dia juga lumayan cepat untuk larutnya. Oh iya, selain dari 3, selain garam, ember, dan air tawarnya itu yang amidis, yang perlu kita siapkan juga ini ya wave maker. Buat apa wave maker? Buat ngaduk si airnya nanti di ember, biar kita mudah gitu ya, nggak repot lagi gitu. Jadi nggak usah ngaduk sendiri gitu, jadi biar dia aja yang ngaduk wave makernya ya. Mungkin kayaknya nggak akan divideoin ya kalau untuk nuangin airnya. Nanti saya videoin lagi kalau misalkan udah ada wave maker sama garamnya dimasukin ya.
Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini udah siap ya, airnya udah di dalam ember, terus wave makernya juga udah di dalam ya ini. Jadi dia nanti yang bakal ngaduk si garamnya gitu. Ini wave makernya belum nyala. Wave makernya didiemin aja kayak gini sih, soalnya dia nggak nempel juga sih kalau untuk di embernya gitu. Nah sekarang kita masukin si garamnya, deterlationnya. Kita masukin gini aja. Ini sebenarnya bisa langsung kita nyalain sih si wave makernya. Kita nyalain aja dulu ya. Nah, ini kan udah nyala ya, udah muter sendiri nih. Nggak tahu kelihatan nggak tahu enggak ya di kamera, ini udah muter si airnya, jadi dia bakal ngaduk sendiri ya. Nah sekarang kita lanjutin masukin si garamnya. Kita masukin dikit-dikit aja ya. Nanti kalau udah kita masukin si garamnya ini, kita diemin aja gitu. Nanti juga ini kan kalau misalkan udah dimasukin si garamnya semua tuh, si airnya tuh bakal kelihatan agak butek ya, jadi kelihatan agak putih gitu. Nah nanti kalau misalkan si garamnya udah larut tuh, airnya tuh bakal jadi bening gitu. Nah kayak gini ya teman-teman, itu airnya jadi muter. Kita masukin aja biar cepet ya. Nah ini udah semua. Nah sekarang tinggal kita tungguin aja. Ini kan tuh airnya agak butek ya, agak putih keruh gitu. Nanti kita tinggal tungguin aja biar dia larut. Kalau udah larut tinggal kita masukin airnya ke dalam tank ya. Tapi ini sekalian nunggu apa airnya larut gitu ya, garamnya larut, saya mau sekalian nguras si airnya gitu ya, 30%, sekitar 30% sih kalau nggak salah. Ini tuh sekitar 1 galon, nanti saya keluarin itu sekitar segini kalau nggak salah ya. Nanti tuh airnya nanti mungkin nggak akan divideoin, mungkin agak ribet soalnya kalau sambil ngevideoin. Nanti saya videoin lagi kalau udah airnya udah larut si garamnya, terus si airnya juga udah saya kuras sedikit. Oke teman-teman, balik lagi ya. Ini udah saya kuras dikit ya. Terus wave makernya juga udah disimpan di sini lagi, airnya udah jadi. Sekarang tinggal kita water change ya. Kita tinggal masukin air yang baru ASO ini. Caranya gimana? Kalau saya tuh biasanya ini langsung dimasukin ke SAM. Ke SAM kita tunggu sampai penuh dulu ya si SAMnya. Oh iya, ini skimmernya juga lupa belum dimatiin. Skimmernya kita udah dimatiin. Terus kalau biasanya saya tuh nggak akan langsung dinyalain dulu tuh si water pumpnya. Jadi kita penuhin dulu SAMnya ya. Airnya penuhin dulu, terus biasanya saya masukin ke kapas putih gitu, takutnya ada kotoran-kotoran dari ember atau dari mana gitu ya, kotoran-kotoran atau debu yang ada di sini di air ini gitu, jadi bisa kesaring dulu gitu. Nah kita masukin ke sini, ini sedikit lagi penuh ya. Nah ini harus agak cepat, nanti kalau misalkan ini udah penuh ya, si airnya udah penuh, kita coba nyalain. Si airnya udah agak penuh. Nah kita langsung nyalain water pumpnya ya. Nah ini tuh airnya, itu airnya udah nyala ya. Nah ini harus agak cepat karena takutnya si airnya habis ya, air yang ada di SAM-nya ya, agak cepat gitu. Kalau saya caranya gini, kalau misalkan water change si air ya, kalau misalkan di akuarium, kenapa nggak langsung di tank? Karena takutnya si airnya tuh swing parameter gitu ya, si ikan-ikannya kaget, biota-biotanya itu kaget gitu ya. Jadi sengaja langsung di SAM, jadi biar airnya nyampur sama air yang ada di SAM. Mungkin ini agak lama ya, mungkin
Nanti saya videoin lagi kalau udah beres ya. Nanti kita lihat. Oke teman-teman, balik lagi. Ini kita udah beres ya si water change-nya. Tadi caranya kayak gitu ya. Si airnya kita kurangin dulu, udah dikurangin. Nanti kita langsung masukin ke dalam sang gitu ya, si airnya tuh. Jadi nanti water pump aja yang masukin si air barunya ke dalam ini, ke dalam akuarium ya. Ini. Nah, informasi juga biasanya si koral tuh agak kuncup dikit biasanya, karena agak kaget juga biasanya si sama air barunya. Tapi itu nggak apa-apa, itu normal kalau menurut saya, karena biasanya nanti udah beberapa jam kemudian tuh mekar lagi, malah nambah mekar biasanya karena airnya udah diganti biasanya gitu. Makin sehat lah biasanya, makin mekar gitu ya. Terus mungkin banyak yang nanya juga gitu, ini cycling ulang kenapa crashnya itu, karena amoniaknya tinggi banget ya waktu itu sampai ikan-ikannya tuh mati semua. Kalau koral itu alhamdulillahnya nggak mati ya waktu itu tuh, cuman waktu itu tuh ketika di cycling ulang saya titipin koralnya tuh di teman saya gitu ya. Cuman ya dia juga karena baru main marine tank gitu ya, air asin, jadi rata-rata udah pada mati sih waktu itu, udah nggak keurus banget. Tinggal mungkin kalau ada yang pada ingat, ini yang sisanya tuh tinggal ini, kalau dari sebelum crash waktu itu tinggal batu jeruk ini yang masih bertahan. Sisanya udah pada mati si koral-koralnya. Jadi mayoritasnya ini koral-koral baru ya. Di sini ada siwalan, karang kuku, babut, terus ada karang anemon, terus ada karang permen, polip bintang, muzoa tuh banyak ya. Jamur, blastong musa, terus acan lord. Ini karang otak, ada sinarina, piringan gundul atau pirgun ya. Sini juga iseng sih saya nyobain SPS ya. Di sini tuh ada montipora sama acropora ya. Jadi acropora tuh yang dua ini, yang di samping-sampingnya, yang tengah ini montipora. Terus ada karang permen juga gitu. Kalau ikannya tuh sekarang ada Nemo, ada ini jagungan ya. Terus tadi ada ini nih si kepe monyong. Terus di situ ada mandarin, kelihatan ya, tuh mandarin. Terus ada keling liris tuh ya, dia renang-renang terus. Mungkin cukup sekian aja ya teman-teman untuk video kali ini, video tentang pembuatan air laut buatan gitu ya, pakai garam sintetis. Tadi pakai garam Blue Treasure. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.